Yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini malam ibadah pertama, malam penghiburan kita ada di sini. Teks yang akan saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Bapak Ibu dengar baik-baik. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, ada kesimpulan sederhana dari bacaan ini. Dalam ayat 25 dikatakan begini, orang yang percaya kepadaku, pada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan ia akan hidup walaupun sudah mati. Bahasa sederhana yang saya sering gunakan begini, kalau intan ini dari sisi manusia mati secara fisik, maka Alkitab justru terbalik mendefinisikan tentang kematian. Dikatakan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu dia tidak mati, tapi dia hidup. Jadi orang percaya itu kelihatannya secara fisik tidur di sana, intan tidur di situ, jasadnya ada di situ, tapi menurut ayat 25 intan hidup. Karena intan percaya pada Tuhan, maka malam ini atau hari ini, tepatnya tadi jam 4 pagi, anak kita bernama Intan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, yang penting kita percaya kepada Tuhan, maka waktu kita mati kita hidup. Nah, mari saya jelaskan Bapak Ibu tentang kematian bagi orang percaya, makna kematian orang percaya, atau kematian bagi orang percaya, dan kematian bagi orang yang tidak percaya. Bapak Mama dengar baik-baik, dengar baik-baik penjelasan saya. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, malam hari ini dia hidup. Itu sebabnya ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, maksudnya percaya pada Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Nah, saya coba jelaskan begini Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu perhatikan saya, khusus keluarga besar Sileloi Moi. Anak kita malam ini tidak mati, tapi anak kita malam ini hidup. Ketika kita percaya Tuhan, kita mati, kita hidup. Saya mau menjelaskan dulu tentang arti mati dan arti hidup. Kalau kita mendefinisikan mati, itu artinya orang sudah tidak bernapas, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang hidup terbalik, dia masih bisa bernapas dan masih bisa melakukan sesuatu. Kalau begitu, kalau kita definisikan dari sisi iman dari ayat ini, maka secara fisik dia tidak bernapas, dia sudah mati, intan. Tetapi dalam iman kita sedang melihat ada satu kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Maksud saya begini Bapak Ibu saudara, saya mau coba jelaskan dengan sederhana begini. Orang yang mati di dalam Tuhan atau yang percaya pada Yesus, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, kenapa orang takut mati? Karena mati berarti tidak beraktivitas, tidak hidup lagi. Padahal sisi Alkitab mengatakan orang yang mati itu hidup. Jadi kita bikin kesimpulan dulu sama-sama. Kalau sisi iman malam ini, Intan hidup, Intan tidak mati. Bapak Ibu saudara, ada orang mengatakan bagaimana mungkin ini ayat bilang orang mati hidup. Saya coba jelaskan dulu dari latar belakang orang kafir ya Bapak Mama. Sebelum saya menjelaskan ayat mengenai orang yang mati dalam Tuhan, sejak dia mati dia hidup. Rupanya ayat ini orang tidak percaya. Bagaimana mungkin intan yang terbaring itu sudah mati kok Alkitab bilang dia hidup? Nah, saya coba bawa dulu pemahaman mengenai orang mati yang hidup. Ada film yang namanya orang mati tapi hidup, itu namanya apa lagi di film-film itu? Zombie. Tapi zombie itu hanya film. Tapi mari kita lihat dunia kepercayaan orang-orang di sekitar kita mengenai orang mati. Kita bicara di luar Alkitab dulu mengenai orang-orang yang mati, apakah dia hidup. Ini contoh bahwa
orang kafir, maaf, kepercayaan kafir yang kadang-kadang tanpa terasa dimasukkan dalam kekristenan, bahwa orang mati itu masih hidup. Contoh begini, Bapak Mama, coba Mama dengar. Biasanya kalau kita pun bapak yang pangkat opa bagi anak-anak kita, biasanya itu waktu dia mati, mereka tidak bilang dia mati saja, tapi kelihatannya dia masih hidup. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Begini, kita punya budaya yang mempercayai bahwa kalau kita punya anak sakit, kalau kita punya anak sakit demam tinggi, lalu ada orang bilang begini, aduh Bapak, tadi malam beta mimpi. Mimpi apa? Dia pun Ba'i datang. Buat apa? Ba'i minta ini anak ganti nama. Baru nanti dia pun panas turun, begitu. Walaupun saya jujur, karena saya pendeta, jadi saya tidak terlalu percaya. Tapi dulu saya percaya bahwa kalau ganti nama, biasanya anak panas turun, begitu. Berarti kesimpulannya, orang kafir percaya yang mati itu kelihatannya masih hidup sampai dia masih punya power untuk menyembuhkan. Walaupun saya sering bilang logika saya tidak masuk. Kenapa? Karena opa Jumati kena penyakit, bagaimana dia bisa sembuhkan kita pun cucu yang panas, begitu. Berarti ini sesuatu yang menipu kita. Tetapi mau tidak mau, pemahaman kafir mengatakan yang mati itu kelihatan masih hidup. Papa Mama mengerti sampai sini ya? Yang kedua, yang lebih lucu adalah ini. Ketika saya memimpin kebaktian seperti ini, biasanya rata-rata orang makamkan atau kubur orang mati itu kan di tempat yang resmi. Tapi ada yang kubur seperti kita pun anak ini di keluarga atau di halaman rumah. Tapi biasanya saya pergi itu pimpin kubur itu kalau bukan di Liliba, kebanyakan di ini mana lagi? Di Fatokoa baru, di mana yang lamanya? Di Kafadala. Satu waktu saya kubur salah satu orang lah jemaat kami meninggal. Dan ketika saya pimpin orang meninggal, Bapak Ibu tahu, saya lucu karena ada orang jalan di samping saya. Kebetulan di samping kubur itu lubang. Sudah lubang, mungkin karena sulam. Ketika saya sedang pimpin, saya lihat ada satu mama-mama lewat itu kubur sambil bilang begini, permisi. Ya, ini menarik untuk saya karena dia bilang begini, permisi. Lalu saya lihat kiri kanan tidak ada orang. Dia pulang lagi, permisi, tolong lewat. Karena dia mau pergi, lihat saya memakamkan jenazah itu. Lalu saya tarik kesimpulan, dia sedang permisi dengan yang mati itu. Kenapa minta permisi? Karena dia merasa bahwa orang yang mati ini masih hidup. Saya juga kecil-kecil punya pemahaman itu. Kebetulan tetangga kami itu, mereka punya jenazah orang mati juga dikubur di depan pagar begini. Biasa kami selesai main bola, biasa kami jalan di atas tembok keluarga ini. Dan satu waktu teman saya jatuh dari tembok. Lalu teman-teman saya bilang begini, tadi lu jalan lu permisi ke sini. Karena kami tidak tahu. Lalu teman saya bilang, tidak, ku permisi dia siapa, tidak ada orang. Di bawah pagar itu ada orang mati di situ. Lu permisi tidak? Dia bilang, tidak. Oh pantas, lu jatuh. Mengerti ya? Saya coba bawa begini, dunia kafir mempercayai bahwa orang mati itu punya kuasa. Sampai tidak minta permisi juga jatuh. Walaupun saya bilang, orang mati itu waktu saudara permisi itu, pernahkah orang mati jawab saudara? Waktu saudara bilang permisi, Bapak yang sumati. Adakah orang yang mati bilang gini, Shalom, ya lewat sah. Maka pasti kita lari. Saya coba bawa dunia kafir saja mempercayai bahwa orang yang sumati itu kelihatan punya kuasa. Yang terakhir saya kasih contoh lagi. Masih kecil, ini ulang-ulang saya sampaikan di mana. Masih kecil, biasanya kami suka siram rampe. Dan yang menarik adalah saya dapat pelajaran, maaf saya sebutin pelajaran kafir, karena tidak ada dalam catatan Alkitab, bahwa orang mati itu kelihatannya masih hidup. Sampai-sampai dia masih bisa menerima pemberian kita. Contoh, waktu kami masih kecil, biasanya kami keluarga kan, bukan saya kebetulan papa saya orang Rote, mama saya orang Sabu.
Jadi kalau kita mau siram kubur, kalau kita punya ini ada di sabu, ada di rote, maka pada waktu kita siram kubur itu kita sambil omong. Karena kita tidak bisa pirote, kita omong gitu. Rampe kita siram di laut, lalu kita bilang gitu, ini pirote. Lalu satu bilang, ini pisabu. Dengan harapan ini rampe ini sampai di sabu dan rote. Kalau ada di Jawa lagi kita siram sambil bilang, ini di Jakarta. Yang menarik ketika saya jadi pendeta baru saya bilang betapa bodohnya saya. Kenapa? Karena waktu saya siram rampe itu ternyata tidak bergerak-gerak. Karena waktu kita siram begini di laut, gelombang itu hantam kembali, naik kembali di darat. Jadi saya selalu begini, bagaimana rampe bisa sampai rote? Ferry saja, ini Ibu Mes tidak bisa datang karena ada angin. Ferry yang punya mesin saja takut jalan. Bagaimana mungkin kita bilang ini rampe sampai di rote dan sabu? Tapi hari itu saya tarik kesimpulan, orang kafir mempercayai yang mati itu masih hidup. Nah, pertanyaan saya, Bapak Mama dengar baik-baik. Ini penghiburan sekaligus teguran untuk kita orang percaya. Ada pertanyaan saya, apakah sama pemahaman kita orang mati yang tadi dia bilang mati di dalam Tuhan hidup, itu sama dengan pemahaman orang kafir? Mari kita baca sebentar, nanti Bapak Mama pulang ya. Baca Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Perhatikan Bapak Mama pulang, catat baik-baik. Kalau saudara bisa ingat bagus sekali. Supaya saudara mengerti bahwa budaya kafir yang tadi dibicarakan tentang orang mati masih punya kuasa itu apakah benar? Mari kita temukan dalam ayat 7 ayat 9. Ayub 7 ayat 9. Yang sudah ketemu katakan amin. Bapak Ibu dengar, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Jadi kalau tadi mengatakan bahwa Bapak bisa kasih turun, Opa bisa kasih turun panas, dia bilang orang yang mati itu, dia bilang apa? Dia tidak bisa muncul kembali. Jadi itu sebabnya, maaf, saya harus luruskan bahwa kita tidak percaya bahwa orang yang mati itu bisa muncul kembali sambil bilang begini, tadi malam Bapak tua datang di bepung tidur lalu mimpi. Bapak tua bilang, pisiram kubur dong. Saya kasih tahu saudara, menurut ayat Alkitab, menurut Alkitab yang bilang, dia tidak bisa muncul kembali. Lalu yang muncul apa? Saya kasih tahu saudara, itu setan. Setan yang muncul menyerupai bayi kita, nenek kita, tiri kita, tokoh kita, mama kita. Anda boleh tidak setuju, tapi ini Alkitab yang bilang. Kalau Anda mau berontak, ini Alkitab bilang. Mengerti ya? Jadi berhenti dengan budaya kafir. Mati ya mati, tidak bisa kembali. Saya kasih contoh Bapak Mama. Kebetulan sebelum meninggal sudah kritis, Mama dari Intan, Ibu Apolonia telepon saya, Bapak doakan. Setelah saya doa, saya bilang sama Ibu Gembala, ketemu pigi kok jam 3. Lalu Ibu Gembala bilang, masuk ketemu pigi. Dan ketika saya sampai, Intan lagi dipompa dadanya. Ada anak lagi menangis. Tapi yang saya tahu kayaknya dia sudah tidak kaya. Dan singkat cerita jam 4, pasti bahwa Intan sudah tidak ada. Saya berpikir begini, tadi saya bilang, benar, orang mati itu sudah bisa muncul kembali. Bagaimana dia bisa untuk ambil dia napas tadi butuh perawat menekan di pun dada supaya dia bisa bernapas. Satu, betul ya? Tapi dia tidak bisa. Intan itu maaf, waktu dia meninggal, dia tidak berdaya lagi sampai dia pun mata masih terbuka. Nah ini saya luruskan pemahaman dulu supaya saudara jangan berdosa dan Tuhan. Ada pemahaman, jadi waktu Intan pemata masih terbuka, ya biasa karena mungkin waktu dia meninggal masih dalam keadaan setengah melihat gitu. Jadi matanya tidak bisa terbuka, tertutup. Nah banyak kali orang salah lagi persepsi sini. Katanya kalau orang mati mata terbuka itu biasanya. Coba saya tanya saudara, itu maknanya apa? Biasanya kan kita bilang begini. Tadi dulu yang suami mana? Itu bapak tua mati itu di mata masih terbuka. Lalu orang mempercayai kalau mati mata terbuka dia masih minta satu. Betul tidak? Saya mau luruskan. Apakah benar dia minta satu? Kalau begitu kita tidak usah percaya Tuhan. Karena kita meyakini yang panggil kita pulang itu
yang punya hak panggil seorang pulang itu siapa? Tuhan Allah, betul ya? Kalau mata yang jadi penentu orang dipanggil, maka Tuhan tidak lagi berkuasa. Tinggal lihat kalau dia punya mata masih terbuka, katanya dia minta satu. Sehingga kadang-kadang kalau saya sudah lalu jengkel, kalau saya ketemu ada orang itu di dalam acara kematian begini, saya selalu bilang, kalau dia bilang begini, Tuhan mau mata terbuka, dia minta satu. Maka saya akan bilang sama dia, iya dia minta satu, lu. Kalau lu percaya, maka saya bilang dia panggil lu. Ya, tetapi akhirnya orang bilang, oh tidak bisa. Tetapi lu kan percaya. Kalau lu percaya, saya bilang lu yang dipanggil. Kita tidak ada hubungan dengan mata terbuka atau mata tertutup. Ada amin. Amin. Karena dia bilang orang mati sudah tidak bisa muncul kembali. Saya baca lagi ayat yang ke-10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Saya baca ulang ya, Mas Ayub 7 ayat 10. Ia tidak kembali ke rumahnya. Jadi kalau selama ini ada cerita-cerita bohong bahwa Bapak tua datang jam 12 malam. Dia datang minta dia punya makanan kesukaan. Saudara harus tunduk di bawah Alkitab. Alkitab bilang apa? Dia tidak pulang lagi ke mana? Rumah. Jadi kalau ada orang percaya bahwa orang mati itu masih bisa kembali, menunjukkan, saya kasih tahu Bapak Mama, tolong kita harus bertobat. Amin. Kita harus sadar bahwa itu datang dari setan. Saya harus bilang, karena Alkitab tidak bilang dia datang kembali. Ada kebudayaan, saya lupa di mana, yang pasti di Pulau Timur ini. Katanya orang bisa datang menyerupai seseorang dalam diri keluarga, lalu dia bicara atas nama orang mati. Saya minta maaf ya, siapapun, apalagi jemaat saya, saudara harus bertobat. Tidak ada ayat yang mengatakan dia muncul kembali dalam diri kita. Betul ya? Dia bilang, saya ulang lagi, ia tidak lagi kembali ke rumahnya, lalu lebih menarik. Dan tidak lagi dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Itu konsep orang mati menurut Alkitab. So tidak bisa pulang, kalaupun dia datang so tidak kenal lagi. Lalu kenapa saudara bilang, beta lihat kok beta yang tahu pemukana. Ada amin. Saya harus luruskan. Apalagi maaf kami orang Pentakosta, saya harus jujur. Kadang-kadang kita bilang kita orang Pentakosta, tapi kepercayaan kita masih kafir luar biasa. Ada amin. Lalu kembali pada Yohanes 11 ayat 25, 26. Mereka yang mati, yang percaya akan hidup walaupun sudah mati. Kalau begitu yang dimaksudkan mati di sini bagaimana, dan yang dimaksudkan dari hidup di sini bagaimana? Kalau kita lihat budaya kafir mengatakan yang mati kelihatan masih hidup sehingga bisa menyembuhkan orang yang masih hidup, padahal yang mati juga mati karena penyakit. Maka saya mau coba luruskan dari kesimpulan ini. Orang mati betul-betul mati. Kalau begitu kenapa Kristus mengatakan yang percaya kepadaku waktu dia mati dia hidup? Apa yang disebut dengan mati? Ya mati menurut saya konsep dalam fisik. Mati betul-betul mati, insan mati. Tapi apakah yang dimaksud dengan hidup? Apakah insan setelah saya bilang dalam Yesus, percaya Yesus, insan hidup lalu tiba-tiba kita berdoa supaya insan bangun lalu jalan bilang, weh kita hidup, saya percaya, maaf kita lari semua malam ini. Kalau insan berdiri lalu bilang shalom semua, kita lari. Kalau begitu apa konsep Alkitab mengenai kalau kamu percaya aku, kamu hidup dan kamu tidak mati lagi? Saya coba bawa lagi Roma 6 ayat 23 bicara tentang apa itu kematian. Saya baca ya Bapak Mama supaya pulang kita jelas. Besok saya mau bicara tentang mati itu untung. Karena tadi pagi istri saya bilang, Ibu Gembala bilang, Bapak, Bu Mes belum bisa datang, mungkin besok pagi karena pesawat. Ibu Mes bilang Bapak boleh pimpin semua, Bapak atur. Oke, kalau begitu saya akan sampaikan besok mengenai mati itu untung. Kalau ini hari mati itu hidup, maka besok kita akan belajar mati itu untung. Saya baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau begitu mati itu apa? Maut, atau upah dosa dikatakan adalah maut. Jadi begini Bapak Mama sekalian, dari sisi Alkitab, saya coba-coba cerita di Depung Kakak beberapa orang,
khusus kakak Novi, saya bilang, Nov, bagaimana waktu Intan mau meninggal? Dia bilang, Bapak, Intan mau meninggal itu dia menyanyi, Bapak. Dia memuji Tuhan. Dia bilang, bagus. Lalu pokoknya dia mau hanya menyanyi. Jadi awal mereka pikir bahwa dia itu kayak mengigo, tapi ketika mereka dengar dia memuji Tuhan. Nah, ini yang saya bilang, orang yang mati di dalam Tuhan itu begini, mereka meyakini berjumpa Tuhan sehingga mau mati pun masih menyembah Tuhan. Kembali pada Yohanes 11 ayat 25-26 bilang, mereka yang percaya kepada Yesus apa? Mereka mati, hari itu mereka hidup. Tetapi artinya begini, kalau iman percaya mengatakan Intan ini dia mati tapi dia hidup malam ini, maka ada orang terbalik. Dia masih hidup, masih bernapas, masih duduk mungkin di gereja, di pesta, tapi menurut Alkitab Yesus mati. Roma 6 ayat 23 bilang begini, upah dosa ialah apa? Maut. Berarti begini, maaf, kita tidak ada yang sempurna, tapi ketika kita hidup di dalam dosa, menurut Alkitab Roma 6:23, kelihatan kita masih berdasi, masih makan sate, masih makan sei. Tapi menurut Roma 6 ayat 23, orang yang sudah dalam dosa itu dia yang mati. Terbalik dengan Intan yang ketika dia mati dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia mati menurut Yesus dia hidup. Tapi menurut Roma 6:23, saudara dan saya masih duduk di sini, saya termasuk saya berkhotbah. Kalau saya hidup dalam dosa, di hadapan Tuhan saya mati. Apa Ibu mengerti sekarang ya? Ternyata konsep mati dunia dengan kita berbeda. Kalau dunia hanya sekadar mengatakan sudah tidak ada nafas, menurut Roma 6 ayat 23, yang hidup dalam dosa itu kita semua mati. Jadi Bapak Mama minta maaf, kita bisa nyanyi di gereja, tapi di hadapan Tuhan kita mati. Tidak heran Matius 7 ayat 21-23 bilang begini. Nanti satu saat Matius 7 ayat saya tidak akan baca, nanti Bapak Ibu baca. Matius 7 ayat 21-23 bilang begini. Satu waktu orang akan bilang begini, Tuhan, beta yang berdoa, beta yang bernubuat, beta, kalau beta terjemahkan begini, beta yang menyanyi waktu itu di gereja, beta yang isi lagu waktu kematiannya Intan. Dia bilang, kalau engkau dalam dosa, dia bilang, aku tidak kenal kamu, hanya pembuat kejahatan. Berarti ada orang yang mati tapi di hadapan Tuhan hidup seperti Intan. Tapi ada orang seperti kita ya, belum ada yang menangis karena kita masih hidup, tapi di hadapan Tuhan kita sudah mati. Sehingga ada cerita katanya, pendeta itu biasa khotbah minta supaya jemaat setia bergereja, beribadah. Tapi ada jemaat yang tidak mau tahu, dia tidak setia dengan Tuhan. Sehingga satu waktu pendeta ini berpikir, bagaimana supaya saya khotbah? Karena khotbah model apa yang saya tidak khotbah? Semua sudah. Khotbah tentang setia sudah, khotbah tentang cinta Tuhan Yesus sudah, khotbah tentang hidup sungguh-sungguh sudah. Tapi tidak bisa mengubah jemaatnya. Lalu pendeta ini dapat ide. Karena di kampung di mana pendeta ini ada, persis mirip kita orang NTT. Orang NTT ini pun satu kelebihan apa? Mereka akan hadir banyak orang di dua tempat, satu pesta. Itu botong datang. Biar hujan dia botong pergi. Walaupun nanti gereja ketemu bikin alasan, Bapak Pendeta sepi hujan. Maka kalau pesta, apalagi kalau dibeli baju baru, di antai-antai baru, itu harus disepi. Tetapi begini Bapak Mama. Yang kedua adalah orang mati, betul ya? Bapak Mama lihat kita hebatnya orang NTT ini. Itu bisa kadang-kadang bilang begini, pesta bisa datang, mati pasti datang. Nah, berarti kumpul di orang mati banyak orang. Nah, pendeta ini dapat ide. Biasanya kalau orang mati banyak orang. Tapi karena tidak ada yang mati, pendeta ini berpikir bagaimana cara supaya khotbah orang mati. Karena tidak ada orang mati di kampung itu, maka dia beli peti mati. Dia beli peti mati kalau di gereja. Kalau dia bunyikan lonceng tertanda di kampung itu sedang meninggal satu orang. Semua dengar, lalu semua di kampung itu bertanya-tanya. Karena mereka tahu di kampung itu kecil, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati. Lalu mereka bilang begini, siapa yang mati? Satu tanya satu, tidak ada yang tahu. Lalu pendeta umumkan dari mikrofon dan mengatakan, jemaat Tuhan yang ada di sekeliling gereja ini, ingat besok ada pemakaman karena ada salah satu warga kita meninggal dunia. Malam itu dong heboh. Tapi pendeta bilang,
Tidak boleh ada satupun yang melayang. Langsung saja kebaktian besok, kebaktian pemakaman. Jadi mereka tidur sambil tanya-tanya, siapa yang mati? Mulai perkirakan semua. Ya sampai tahu satu, dipilih dia sakit, sampai dia mati. Sudah, bukan. Besok akhirnya mereka datang, penasaran, duduk. Dan pendeta bilang, jangan ada yang melayang sampai saya khotbah selesai. Dan pendeta itu khotbah sampai selesai tentang kematian. Dan setelah khotbah kematian selesai, biasa kan? Kita selalu dengar kata ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang belum sempat berjumpa dan melayang, mengucapkan turut berduka ketika ini waktu yang kami persilakan sebelum peti jenazah ditutup. 10 menit Anda bisa masuk dari depan dan keluar dari belakang. Semua sudah dengan harapan cepat kami mau lihat siapa yang mati. Dan waktu dipersilahkan satu persatu, dia bilang satu persatu, tidak boleh rame-rame, satu persatu. Semua satu persatu pergi lalu lihat ke peti. Satu bilang, pendeta bilang sudah gantian lagi terus sampai selesai. Tapi ribut dalam gereja itu, semua bilang gini, hei siapa yang mati? Lalu itu satu karena bilang, hei Julia, lu lihat peti itu tadi? Iya, kita lihat. Lalu satu bilang, lu lihat siapa yang mati? Kita sudah lihat. Yang ditanya, lu lihat siapa? Lalu satu yang bilang, kita sudah lihat siapa? Lalu mereka bilang, pendeta kami ini itu gila, sini. Mereka bilang gini, itu peti kosong. Lalu yang lain mereka balik, siapa yang mati? Lu lihat siapa yang mati? Semua mengatakan, sudah lihat siapa yang mati? Atau pendeta kayaknya aku bawa ke dokter di sebelah gigi lain. Sudah, pendeta mulai sadar. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan menutup peti jenazah. Lalu dia mengatakan, almarhum akan kita makamkan. Dan sudah tahukah siapa yang meninggal? Semakin heboh orang. Jadi gila, tidak ada orang. Tanya lagi yang tetangga tadi mengatakan, lu lihat siapa mati? Sudah. Tapi ada satu bilang begini, tapi kita lihat. Hah? Lu lihat siapa? Lalu orang yang lihat bilang begini, kita lihat di dalam itu berpemuka. Bukan kita taruh kaca. Jadi akunya satu bilang, memang kalau lihat di dalam kita juga berpemuka sendiri. Lalu pendeta bilang, dengar baik-baik. Yang mati di sini adalah saudara-saudara yang melihat wajahmu. Menurut Roma ayat 6 ayat 23 betul ya. Upah dosa adalah maut. Jadi kita bisa duduk sisi rapi, naik motor, tapi di hadapan Tuhan kita ada jalan di pasar impres, beli sabun di Lipo, tapi Tuhan menusuk mati. Beda dengan Yohanes pasal 11 bilang, lu mati tapi karena lu sungguh-sungguh cinta dan beta, lu mati tapi lu hidup. Saudara-saudara lihat ini, sudah mulai ada perbedaan. Kalau kafir bilang mati masih hidup, kita tolak. Karena Ayub bilang apa? Dia sudah tidak pulang. Tapi kita percaya kitab yang bilang, kalau engkau dalam dosa, engkau sudah mati. Sebaliknya kalau engkau sungguh-sungguh, biar saja kita saudara mati, mereka hidup. Saya coba bawa terakhir. Bapak Mama pernah baca Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat, saya akan tutup dengan ini. Lukas 23 ayat 43. Bapak Ibu dengar baik. Kalau saudara bingung, Lukas 23 ayat 43 itu bicara tentang Yesus salib. Waktu disalib, dia disalib dengan berapa orang di sampingnya? Bapak Mama saya tanya dulu. Dia disalib, Yesus disalib, ada berapa orang di samping kiri kanannya? Ada satu-satu. Alias ada dua. Yang satu di kiri dan satu di mana? Kanan. Sama-sama penjahat. Menariknya adalah waktu dia disalib, satu olok dia. Kau bilang lu Tuhan. Lu Tuhan kau lu mati. Ini banyak orang salah memahami. Yesus itu matinya kemanusiaannya. Dia tetap Allah. Karena kekristenan mempercayai dalam diri dia ada dua. Allah 100% dan manusia 100%. Kenapa harus jadi manusia? Karena manusia yang berdosa. Maka untuk menebus manusia, manusia harus ditebus manusia. Jadi manusia yang sempurna tidak ada kecuali Allah yang menyerupai manusia itu yang harus menebus kembali. Mengerti ya? Kalau darah harus ditebus darah. Mengerti, saya tidak akan jelaskan semua, tapi intinya yang mati itu bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mati. Yang mati itu fisiknya. Lalu orang tanya, bagaimana Allah bisa jadi manusia?
Saya justru tanya terbalik. Ketika Allah tidak bisa jadi manusia, justru dia bukan Allah. Kan Allah bisa jadi batu, bisa? Bisa. Allah bisa jadi daun, bisa. Dia kan Allah maha sempurna. Jadi kalau jangankan dia mau jadi manusia, dia jadi kucing pun bisa. Mengerti ya? Justru kalau dia tidak bisa jadi apa-apa, saya meragukan bahwa dia Allah. Jadi kalau ada orang menghantam kekristenan dan mengatakan Allah ke orang Kristen manusia, itu jawaban saya satu. Kedua, justru terbalik. Ya, kita saja nonton film misalnya Superman. Superman itu suka jadi Superman-nya. Dia jadi man ketika dia ada jalan-jalan. Tapi kalau ada masalah dia jadi Superman. Diganti maaf. Jadi pakai pakaian. Lalu ada sayap muncul. Demikian dengan Kristus. Kristus adalah Allah 100%. Tapi dalam diri dia ada manusia 100%. Saya tidak akan bahas itu. Tapi maksudnya begini. Waktu dia mau mati. Yang satu mengatakan kamu Tuhan. Tapi kok dihukum, disalib. Lalu orang yang satu bilang gini, kau Tuhan ini sama-sama jatuh. Lu ini sudah bertobat juga Dia ini sudah salah, dia dari ketong yang penjahat. Lalu Tuhan, saya tadi baca Alkitab, saya tanya dulu, kuis. Kalau saudara bisa jawab, betul-betul saudara sering baca Alkitab. Yang mati, ya lalu Yesus mengatakan begini, sebelum saya berkata. Lalu Yesus berkata begini, kepada salah satunya dia mengatakan, ada seorang mengatakan, Yesus, nanti kalau beta mati, kira-kira di pembahasan kupang itu, tolong ku bawa beta ke surga. Lalu Yesus bilang begini, ya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Berarti orang mati langsung ke surga. Makanya tadi saya setuju dengan Ayub. Ayub bilang, orang mati sudah tidak bisa pulang, orang mati sudah tidak dikenal, orang mati tidak bisa datang kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena saat orang percaya mati dia hidup. Hidupnya bagaimana? Waktu dia mati tubuhnya kembali ke tanah dan debu. Roh dan jiwanya kembali kepada Sang Pencipta. Jadi kalau begitu, saat orang mati dia tidak kembali. Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhannya. Kalau begitu, Yohanes pasal 11 ayat 25 bilang gitu, pada waktu engkau mati engkau hidup. Artinya bahwa intan ini tubuhnya kelihatan kita lihat dia sudah mati, tapi jiwa dan rohnya sudah hidup ketemu Tuhan. Bolehkah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Amen. Itu maksud Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Ketika orang percaya hidup, bukan lagi fisik ini, tapi jiwa dan rohnya hidup bersama Tuhan. Jadi kalau ada yang muncul-muncul, kita harus bilang itu dari setan. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Jadi Yohanes pasal saya akan tutup, tapi maksud saya begini, saudara ngerti sekarang budaya kafir kita tolak. Yang mengatakan orang mati itu kelihatan masih hidup, kita tolak. Betul ya, menurut Alkitab kita tolak. Yang mengatakan bayi minta nama supaya panas turun, kita tolak. Karena bayi juga mati karena COVID itu tidak berdaya. Kok bagaimana dia mau kasih turun hukum panas waktu COVID panas tinggi lulus bayi sudah. Aku bilang masalahnya begini, yang lebih lucu kadang-kadang saya bilang begini. Kita bilang bayi bisa sembuhkan gara-gara ganti nama. Lalu bayi itu lulusan kedokteran mana ya? Saya mau tanya Bapak Ibu. Lupa bayi itu lulusan kedokteran mana? Universitas Indonesia kah? Universitas Kematian? Saya bilang. Tapi maksud saya sudah mengerti malam ini. Ini malam penghiburan dan saya mau bilang sama Mama Aplonia, khusus anak-anak semua. Kita percaya Intan sudah hidup. Amin. Saya ulang lagi, Intan hidup. Dalam doa-doa kami di gereja, Intan harus hidup. Dan satu doa saya setiap minggu adalah, kalau Intan hidup, saya mau Tuhan pakai Intan jadi seorang hamba Allah. Dan saya dengar mama bersaudara mengatakan amin. Tapi ternyata Intan mati. Kalau begitu doa saya yang dijawab atau doa kita ditolak? Menurut saya doa saya dan jemaat diterima. Doanya diterima di mana? Satu kan tadi saya bilang, dia harus hidup, betul ya? Dan ternyata menurut Yohanes pasal 11 ayat 25-26, Intan hidup, doa kita dijawab. Kedua, kan saya bilang, kalau Intan hidup harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam ini saudara bisa dengar kebenaran yang jelas ini. Saat Intan meninggal, kelihatannya tubuhnya sudah mati,
Tapi lewat kematiannya, dia telah dipakai untuk membuka mata kita bahwa kita selama ini sudah salah dengan perjalanan kekristenan kita. Intan mati, tapi Intan sudah dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tepuk tangan dan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, Bapak.